Ada VT satu lewat di beranda, tante satu pakai baju kaki kasih nasihat anak-anak sekolah, belajar baik-baik supaya jadi ASN atau PNS. Karena kalau tidak PNS, nanti orang lihat seperti sampah. Saya mau pakai itu sebagai pengantar saja untuk bahas suatu cara berpikir sehingga kita bisa lebih baik dalam menilai hal mengenai pekerjaan ini ya. Menjadi ASN itu baik, itu bagus sekali. Karena orang kalau jadi pegawai kan dia punya gaji tetap, dapat tunjangan, dia juga dapat SK yang bisa dijaminkan, dapat beras jatah, dapat jaminan kesehatan, dapat pensiun, ada yang masih bisa dapat rumah dinas, beberapa fasilitas. Jadi kalau profesi sebagai ASN itu sangat menarik dan diinginkan, itu wajar ya. Tapi komentar bahwa kalau tidak jadi ASN itu sampah itu yang keliru. Karena ya semua pekerjaan itu mulia ya. Kalau suatu pekerjaan itu bisa menghasilkan, apalagi bisa membiayai, menafkahi keluarga, wah itu mulia sekali. Jadi tidak ada pekerjaan yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Itu hanya cara pandang yang dibentuk oleh latar belakang dan masyarakat di suatu komunitas saja. Nah, mengenai profesi ASN ini memang secara umum di Indonesia Timur ini, dan saya bicara sebagai orang Papua di tanah Papua, itu peninggalan zaman Belanda. Orang tua-tua kita lihat, wah, orang bule itu mereka pergi ke biro ya, mereka kerja itu menarik sekali, itulah yang pekerjaan. Kalau kita hanya tukang kayu, kita kerja profesi lain itu kayaknya belum. Nah, itu terbawa turun temurun. Selain daripada benefit yang tadi sudah disebut di poin pertama ya. Tapi cara pandang ini semakin kemari harusnya kita sudah mulai sesuaikan. Karena Bill Clinton, mantan Presiden Amerika Serikat bilang, suatu daerah dan komunitas itu bisa maju kalau lebih dari 70%-nya entrepreneur, bukan bekerja pada negara. Bedanya apa? Nah, kalau bekerja pada pemerintah itu kan pemerintah harus alokasi dana untuk menggaji. Itu jadi beban gaji dari anggaran negara. Tapi kalau seseorang dia punya kemampuan untuk menghasilkan uang sendiri, dia menjadi produktif dan itu memberi sumbangan pada komunitasnya, pada negara, dia membayar pajak dan lain sebagainya. Jadi itu artinya cara pandang zaman now ini, khususnya untuk kita di wilayah timur dan di Papua itu sudah harus lebih disesuaikan. Biasanya kita di daerah ini tuh merasa tertekan kalau memang belum jadi PNS. Kita punya orang tua mungkin merasa kenapa tidak daftar pegawai, kenapa berdagang, kenapa mau jadi penyanyi, kenapa ini dan itu ya. Nah, cara pandang ini bikin anak-anak muda yang mereka punya bakat, minat, passion, skill di bidang tertentu yang sebenarnya bisa menghasilkan, mereka jadi mengurungkan niat. Mereka rasa, aduh saya mau kerja barang itu tapi nanti tetap dong pandang saya hina, tidak seperti adik, kakak, sepupu, saudara yang pegawai. Jadi akhirnya ya sudah dia punya kelebihan itu dia simpan atau hanya sekedar hobi. Nah, kita perlu hati-hati untuk cara pandang masyarakat yang menekan semacam ini, karena itulah yang namanya mentalitas kepiting atau crab mentality. Mentalitas kepiting ini itu diambil istilahnya dari kebiasaan kepiting. Kalau kepiting itu nelayan, misalnya taruh mereka di satu ember, mereka sebenarnya bisa keluar dari ember itu ya, karena sudah banyak di ember, sudah mau tumpah-tumpah. Tapi kalau ada satu mau panjat keluar dari ember, yang lain akan tarik turun. Selalu begitu. Nah, itu menggambarkan mentalitas masyarakat di daerah yang satu maju, yang satu mau bikin yang lebih beda, yang lain tidak senang, bikin muka, bikin status, bikin sikap. Ya. Nah, ini yang kita mau hindari supaya ya kita bisa maju. Jangan semua ada di profesi yang sama. Kita mau coba juga profesi lain yang ternyata sumber penghasilan income-nya lebih tinggi. Cara untuk bisa keluar dari mentalitas kepiting ini, dari cara pandang tersebut, itu dibahas dalam buku yang saya mau perkenalkan ke teman-teman, jadi referensi juga, saya baca, ini Eight Habits dari Stephen Covey. Buku yang bagus, dia sebenarnya sequel atau
terbitan selanjutnya dari bestseller Seven Habits dari penulis yang sama, Stephen Covey juga. Di sifat yang ke-8, kebiasaan hebat yang ke-8 disebutkan di buku ini, cara pandang mengenai pekerjaan yang memuliakan. Yang dibahas di buku ini adalah jika kita bukan hanya bekerja, tapi kita bekerja berdasarkan ada 4 hal. Yang pertama, pekerjaan itu adalah hal yang menjadi passion bagi kita, yang merupakan hasrat terbesar. Kita punya gairah hidup ada di situ. Jadi orang bayar atau tidak bayar, kita mau, rela lakukan. Kita hobi sekali, suka melakukan hal itu. Lalu yang kedua, itu juga kita punya bakat. Misalnya ada yang suka musik, dia suka menyanyi, dan dia juga berbakat di situ. Kalau dia menyanyi, wah bagus sekali. Kalau dia main musik, orang menikmati. Dia punya skill, jadi otomatis ya bakat Tuhan begitu. Dia bisa mainkan alat musik dengan cara yang unik atau seperti orang yang sudah berlatih bertahun-tahun. Jadi dia senang melakukannya, dia punya bakat juga di situ. Tapi ini 2 belum cukup. Yang ketiga, dia bisa melihat bagaimana cara dapat penghasilan dari situ. Apakah ada kebutuhan, apakah ada needs-nya, apakah ada pasar, apakah ada orang atau sekelompok orang yang bersedia membayar untuk pekerjaan ini. Yang saya lakukan dengan senang hati dan yang saya jago melakukannya ini. Kalau itu sudah terjadi, nah tinggal nomor 4. Apakah pekerjaan itu pekerjaan yang tidak melanggar hati nurani? Artinya conscious-nya berfungsi. Bisa saja orang senang melakukan sesuatu, dia jago di bidang itu, dan itu juga pasar yang bagus, tapi jenis pekerjaan itu negatif. Dia misalnya berdagang barang yang bikin susah orang lain, atau sangat adiktif, lain-lain. Kalau dia sudah memenuhi 4 kriteria ini, nah itu yang Stephen Covey di buku ini bilang, itu adalah panggilan, calling. Nah, kita waktu melakukan pekerjaan dengan konsep semacam ini, orang melakukan itu dengan tulus, dengan senang hati, dengan semangat, tidak kenal lelah. Nah, itulah yang memuliakan dirinya. Bagus ya. Nah, memang tidak gampang karena kita suka sesuatu, kita jago di bidang itu, ada kesempatan juga menghasilkan. Dan ini juga bidang pekerjaan yang mulia, yang baik, bagus, bermanfaat. Tapi kalau kita kalah dengan desakan dari keluarga, dari lingkungan, ya selamanya kita tidak akan bergerak maju. Maka satu karakter yang mungkin perlu ditambahkan adalah keberanian. Berani untuk menunjukkan bahwa ini juga bisa. Kalau kita tidak mulai sekarang, nanti kita tidak bisa buktikan dan orang tidak bisa lihat ya. Jadi semoga teman-teman yang saat ini sedang mencari pekerjaan, yang berpikir untuk passion tertentu bisa jadi lebih semangat ya. Ini sudah bukan zamannya lagi harus bekerja seperti orang tua atau seperti kebanyakan orang. Dan kita tahu hari-hari ini keadaan semakin sulit ya. Profesi yang dulu kelihatannya dia prestisius, punya reputasi, sekarang juga teman-teman mengeluh juga dengan kondisi mereka. Jadi kenapa tidak kita cari pekerjaan yang sudah kita senangi, kita jago di situ, di waktu yang sama dia kasih income yang lumayan bagi kita. Jadi kita ada punya kelebihan, bisa menabung, bisa investasi, bisa mengembangkan bidang tersebut, dan kita jadi contoh, jadi teladan, jadi motivasi tanpa kata-kata kepada teman-teman lain yang saat ini juga sedang berjuang. Itu saja teman-teman. Terima kasih, tetap semangat, tetap berpikir positif.